Presentasikan UTS Human Relation rangkuman materi 1-10. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Muhammad Zidan Firza. Human relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan psikologis. Sifat human relation itu sendiri yaitu berorientasi pada perilaku. Tujuannya itu sendiri mengandung kegiatan untuk mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang. Manfaatnya itu baik dalam hubungan seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja maupun dalam organisasi kekaryaan dan memotivasi untuk bekerja sama secara produktif. Human relation. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Fungsi komunikasi dalam human relation: yang pertama, untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. Yang ketiga, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Yang keempat, untuk dapat mengetahui sendiri mungkin kemelut-kemelut di dalam organisasi, terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, dan sosiologis. Communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik, tapi pesan komunikasinya tidak sampai atau tidak diterima karena ketidakmampuan dalam menyampaikan pesan tersebut. Atau harga diri. Menurut Chaplin dalam Subowo dan Martiarini, adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Performance self-esteem mengacu pada kompetensi umum termasuk kecakapan intelektual, prestasi di sekolah, kapasitas yang berkaitan dengan diri, dan keberhasilan individu. Individu yang memiliki self-esteem tinggi adalah individu yang percaya bahwa mereka pandai dan mampu. Social self-esteem mengacu bagaimana seseorang mempercayai persepsi orang lain terhadap dirinya. Dalam hal ini mengenai penerimaan lingkungan sosial terhadap diri individu. Menurut Santrok U20023, dukungan emosional dan penghargaan sosial dari orang lain juga mempengaruhi self-esteem. Personal value influence ethical choice. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Moral, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti atau susila. Adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Ethics Framework and Ethical Choice. Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Unsur-unsur pokok dalam etika. Kebebasan sosial, kebebasan yang diterima dari orang lain atau bersifat heteronom. Lalu ada kebebasan eksistensial,
kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri, atau bisa disebut bersifat otonom. Attitude can shape your life. Menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa saja, atau bisa disebut netral, dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Sikap. Richie, Brent, and Howie. Sikap adalah sebuah pemikiran yang diterima sebagai kebenaran dan yang menuntun seseorang untuk berpikir, merasakan, atau bertindak secara positif atau negatif terhadap seseorang, ide, atau peristiwa. Komponen sikap, aspek kognitif, berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Lalu ada aspek afektif, yaitu berwujud proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipasti, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Lalu ada aspek konatif, yaitu berwujud proses tendensi atau kecenderungan. Fungsi sikap, yaitu ada penyesuaian diri, pertahanan ego, ekspresi nilai, lalu pengetahuan. Pembentukan dan perubahan sikap, pengalaman pribadi Middlebrook dalam Azwar. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Menurut Sarwono, umumnya individu cenderung memilih sikap yang konformis dengan significant others. Kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berfiliasi dan keinginan menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Budayaan. Pengaruh lingkungan atau termasuk budaya membentuk pribadi seseorang. Menurut Bruce Frederick Skinner, kepribadian merupakan pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement atau bisa disebut penguatan ganjaran yang dialami seseorang. Lalu media massa. Sebagai sarana komunikasi, media massa pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Dalam penyampaian informasi, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap tersebut. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Sebagai sebuah sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pengaruh faktor emosional. Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang. Akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan tahan lama.